Halo, pada update kali ini kita akan berbicara mengenai saham-saham di sektor batu bara. Ini adalah sektor yang menarik untuk dipantau karena minggu ini saham-sahamnya berterbangan. Nah, kita mulai dulu dengan pergerakan IHSG selama seminggu terakhir. Kalau kita gambarkan secara gambaran besar, support untuk IHSG berada di 6.500 sampai 6.550. Nah, akan tetapi ada juga downtrend yang terjadi sejak bulan April di tahun ini. Nah, garis downtrend ini makin lama makin rendah. Saat ini memang IHSG masih belum menyentuh level ini. Nah, jadi kita bisa berhati-hati kalau IHSG menyentuh level 7.100. Karena bisa kita lihat sejak pertengahan Juli ini IHSG selalu naik tanpa beristirahat. Nah, jadi ekspektasinya ke depan adalah IHSG berpotensi untuk turun dulu, kemungkinan di level 6.800-an sebelum kita akhirnya mantul naik ke atas atau berkonsolidasi juga bisa. Oke, kita mulai dulu dengan saham-saham batu bara. Yang pertama adalah ITMG. Ini adalah Indo Tambang Raya Megah. Walaupun kita bisa lihat bahwa ITMG membentuk pola rounding bottom dengan penguatan hingga ke 44.000, ada kemungkinan saham batu bara ini akan istirahat, di mana ITMG kemungkinan akan turun ke support 36.500. Jadi kalau itu terjadi, kita tunggu saja sampai dia bisa naik ke arah 44.000. Berikutnya adalah Adaro. Kalau Adaro juga sama, kita lihat saat ini baru saja menembus support 3050, berpotensi untuk menguat hingga ke 3650 sampai 3700. Lalu berikutnya adalah PTBA. PTBA kita lihat ada gap di sebelah kiri pada waktu pembagian dividen. Jadi PTBA itu berpotensi untuk naik hingga ke 4650. Akan tetapi ketika PTBA naik di atas, kita harus waspadai potensi penurunan di sini. Kemungkinan bisa turun sampai ke 4.400 atau bisa juga lebih. Tapi setelah itu kalau memang PTBA bisa mantul kembali, maka PTBA bisa naik lebih tinggi lagi. Dengan potensi penguatan, kalau kita lihat di sini secara kasarnya, nanti PTBA bisa seperti ini. Nah, ini bisa ke 5.600. Tapi sebelum ke sana kita harus waspadai dulu level 4.600. Lalu berikutnya adalah saham Indica Energy. Ini masih termasuk saham yang lebih lambat perjalanannya, masih tertahan di support 2.750-nya. Nah, jadi kalau memang dia turun hingga 2.480, maka berpotensi naik sebelum akhirnya mendobrak menuju 3.300. Ini adalah dari pola yang kita lihat potensinya adalah inverse head shoulder untuk saham Indi. Lalu berikutnya adalah saham UNTR, United Tractors. Ini kita lihat sudah mencapai resistance-nya di 33.300, maka ekspektasinya adalah berkonsolidasi atau malah turun dulu. Karena ini merupakan resistance yang lumayan sulit untuk ditembus. Apalagi kita lihat ada gap juga di tanggal 29 Juli, ada kemungkinan turun dulu ke level 31.400. Jadi seperti ini perjalanannya. Oke, kita lihat saham berikutnya adalah DOIT, Delta Dunia Makmur. Ini saham yang sangat downtrend dibanding saham coal lainnya. Jadi kita harus waspadai dulu garis downtrend ini tidak menarik dibanding yang lain. Kita wait and see saja. Saat ini juga masih tertahan di resistance 415. Ini kita lihat juga kemungkinan bisa naik, tapi kalau sudah naik, ini akan tertahan di level 498 atau 500. Oke, lalu kita lihat saham berikutnya adalah yang lebih mini. Kita mulai dari KKGI, Resource Alam Indonesia. Sudah menyentuh level resistance 700-nya. Udah 2 hari merah, tapi kita lihat apakah ada pembalikan arah atau tidak. Potensi pembalikan arah kalau memang turun terus berada di 550, 560, ada support kecil, akan tetapi juga bisa saja kembali turun ke bawah juga, itu tidak menutup kemungkinan.
Ya, jadi lebih baik kita menunggu sampai downtrend mininya selesai. Contoh seperti ini. Nah, jadi ketika dia break ke atas, baru kita mulai membeli. Lalu berikutnya adalah MBAP. Ini sudah menyentuh resistance pada tanggal 29 Juli. Jadi ada berpotensi turun karena juga ada gap di sini antara 7.700 dan 7.300. Jadi kalau dia bisa mantul dari 7.300, maka MBAP akan lanjut naik dan menuju ke resistance di atasnya. Seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah BSSR. Kalau BSSR ini saat ini tertahan di resistance jangka pendek 4050. Kita lihat apakah bisa tembus atau tidak. Kalau dia turun kembali, potensi pembalikan arah berada di level 3450 sampai 3500. Ditunggu saja di sana, mungkin bisa dibeli sedikit pada waktu turun. Lalu kalau sudah tembus dari resistance 4050-nya, maka BSSR akan lanjut ke resistance 5050-nya. Lalu berikutnya adalah ABMM. ABM Investama. Ini ada resistance kecil di 2800. Kalau memang tidak bisa tembus dari sana, maka akan turun dulu dengan potensi pembalikan jangka pendek di 2480 atau 2500 di sini. Lalu setelahnya itu bisa saja dia naik kembali ke resistance 3300. Lalu berikutnya adalah SMMT, Golden Eagle Energy. Ini masih downtrend secara jangka pendek. Kalau kita lihat, bila SMMT mencapai 1120 bisa terjadi pembalikan arah, turun hingga di support jangka pendek di angka 900. Ya, jadi setelah 900, kalau memang berbalik arah, bisa tembus lagi ke atas. Seperti itu. Lalu berikutnya adalah Hexindo Adi Perkasa. Ini masih sulit untuk naik di atas 6.600. Maka kita tunggu saja dulu apakah bisa turun dan berbalik arah di 5.800-nya. Setelah itu kita lihat, karena pembagian dividen juga untuk Hexa biasanya di kuartal 3 atau kuartal 4. Jadi kita harus waspadai untuk saham tersebut. Saham terakhir mungkin adalah Bayan Resource. Bian ini sudah berada di dekat uptrend lainnya. Nah, jadi kalau dia bisa bertahan itu bagus, terutama kalau bisa naik di atas 68.000, ini akan melanjutkan kenaikan. Jadi naik ke sini. Akan tetapi kalau dia jebol di bawah 62.000, maka akan ada potensi penurunan. Kita estimasikan menuju ke arah sekitar 39.000, 38.000. Walaupun demikian, kalau memang harga batu bara relatif kuat, maka kita bisa pastikan Brian itu akan lebih naik ke atas. Lalu ada juga saham Harum Energy. Nah, memang Harum Energy sempat naik dari level 1350 hingga saat ini di level 1845. Akan tetapi sekarang berada di garis downtrend lainnya, di mana biasanya terjadi pembalikan arah. Jadi daripada kita berspekulasi membeli di saat ini dan juga akan ada resistance kuat di 1980 2000, lebih baik kita menunggu dulu. Kalau memang Harum turun lagi ke bawah, ini bisa merupakan salah satu potensi titik beli di 1350. Moga-moga tidak sampai turun ke sana, tapi kita coba amati dulu apakah ada pembalikan arah atau tidak. Oke, sekian saja update untuk sektor batu bara kali ini. Semoga bisa cuan. Sampai ketemu di video berikutnya.